Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah pandangan kepada Bapak Ibu semua honorer di sini terkait dengan 2 hari lagi akan ditutup perpanjangan untuk pendaftaran P3K. Yang saya tekankan di sini adalah Bapak Ibu semua untuk honorer agar bisa untuk mendaftar di seleksi P3K tahun ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena pemerintah untuk saat ini telah gencar-gencarnya untuk memberikan sebuah arahan agar mendaftar. Tujuannya apa? Untuk penuntasan. Nah, contoh saja di Pemprov Jatim nih. Pemerintah daerahnya itu sangat ketat sekali. Saya salut dengan Pemprov Jatim dikarenakan apa? Semua honorer wajib untuk ikut untuk penuntasan tenaga non ASN. Karena masih banyak honorer yang belum mendaftar di akun SSCSN. Padahal ini untuk demi masa depan beliau-beliau ini. Jadi tujuannya sangat baik sekali pemerintah ini. Karena di tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi yang namanya honorer. Ingat, sudah tidak ada lagi yang namanya honorer. Yang ada hanya P3K penwaktu, P3K parwaktu, dan PNS. Nah, sehingga honorer nantinya akan dihapus. Nah, jika Bapak Ibu semua tidak mendaftar di SSCASN, tentunya Bapak Ibu semua harus mau tidak mau harus dihapus. BKD pemerintah Provinsi Jawa Timur tegas di sini. Jika tidak mendaftar, maka untuk dilakukan pengunduran diri. Nah, suratnya mungkin saya akan lampirkan di sini. Kata-kata yang tegas itu saya lampirkan di sini nantinya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk nasib Bapak Ibu semua. Untuk nasib Bapak Ibu semua. Ketika, sekali lagi, ketika tidak mendaftar, maka Bapak Ibu semua sudah tidak bisa diangkat. Seperti itu. Dan yang diutamakan tentunya yang telah masuk di dalam database BKN. Nah, saya tampilkan nanti kata-kata atau keterangan dari BKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya contoh saja nih. Saya bacakan. Dalam poin keempat di situ untuk Pemprov Jatim menyampaikan bahwa dalam rangka penyelesaian tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala perangkat daerah diwajibkan untuk mendorong tenaga non-ASN yang berada di unit kerja masing-masing untuk segera mendaftar P3K periode 2 dengan batas akhir pendaftaran pada 15 Januari 2025. Ini yang masih belum diperpanjang sampai tanggal 20 kemarin. Nah, di poin 5 ditegaskan pula bahwasanya apabila terdapat tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, ini yang sudah terdata dalam database BKN di mana cakupannya itu lebih tinggi daripada honorer-honorer biasa yang masih 2 tahun. Nah, ini apabila terdapat tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN dan tidak mengikuti penerimaan CASN pada 2024, termasuk penerimaan P3K periode kedua, sebagai untuk bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penyelesaian tenaga non-ASN untuk tenaga non-ASN tersebut untuk dilakukan sebuah pemutusan hubungan kerja. Jelas sekali bukan Bapak Ibu semua bahwasanya akan dilakukan sebuah pemutusan kerja. Ini yang masuk di dalam database BKN. Di mana beliau-beliau ini sudah melakukan sebuah pemberkasan, sudah upload dokumen waktu di tahun 2022 kemarin. Memang di sini memang banyak kendala sih sebenarnya. Ada karena aturan waktu itu mengharuskan dibayarkan oleh APBD ataupun APBN bukan dari dana komite dan sudah mengabdi paling tidak 2 tahun di tahun sampai dengan 2021 dan juga waktu itu pemerintah daerah harus mau menandatangani SPTJM. Jadi waktu itu ada SPTJM yang harus ditandatangani oleh pemerintah daerah. Nah, jadi dari usulan-usulan dari bawah itu kemudian direkap dan dibuatkanlah sebuah SPTJM yang kemudian dikirim ke Menpan dan kita mengisi di aplikasi waktu itu. Dan pada pendataan tersebut outsourcing itu tidak bisa dimasukkan. Contoh satpam, pramukepun, pramuniaga dan sebagainya itu tidak bisa dimasukkan waktu itu. Nah, sehingga kemarin masih banyak yang belum masuk di dalam database BKN tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, itu yang masuk dalam database BKN, apalagi yang tidak masuk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua memenuhi syarat, silakan daftar. Sebagai honorer silakan daftar di SSCASN dan ini sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Januari 2024. Nah, nantinya honorer-honorer yang tidak masuk otomatis sudah tidak masuk di kategori penwaktu karena sudah full dengan yang database BKN ataupun K2. Nantinya akan diangkat menjadi parwaktu. Nah, parwaktu ini juga sudah ada Kemenpannya yang diatur di Kemenpan nomor 16 tahun 2025. Dan juga ada surat edaran dari Kemenpan juga, Menpan RB, yaitu nomor 20. Itu terkait dengan
P3K paruh waktu. Nah, nanti lebih lanjutnya kita jelaskan di kesempatan berikutnya. Saran saya, silahkan daftar sekarang. Nah, oleh sebab itu, jangan lupa Bapak Ibu semua untuk perkembangan informasinya bisa subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Jangan lupa komentar dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.